Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Yunus ayat 22. Dan firman Allah yang lain, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Surat Al-An'am ayat 11. Dengan demikian, tasyir, menjadikan berjalan, adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla yang hakiki, sedangkan sair, berjalan, adalah perbuatan manusia yang hakiki pula. Jadi tasyir itulah perbuatan yang murni, sedangkan sair, berjalan, adalah perbuatan yang timbul karena adanya pengaruh dari pihak lain. Dan ayat lain yang senada dengan hal itu adalah firman Allah berikut ini, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan engkau dengannya. Surat Al-Ahzab ayat 37. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menikahkan Rasul Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang menikahkan, dan Rasul Allah yang menikah. Demikian juga dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berikut ini, demikianlah. Dan kami telah nikahkan mereka dengan bidadari, surat Al-Dukhan ayat 54. Jadi, Allah Ta'ala yang menikahkan, sedangkan mereka yang menikah. Bahkan Allah Azza wa Jalla pernah menyatukan antara dua hal dalam firman Allah, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat Al-Syaf ayat 5. Dari ayat itu terlihat bahwa izakhah merupakan perbuatan Allah Ta'ala, sedangkan zaik merupakan perbuatan manusia. Jika ada orang yang mengatakan, jika Anda menetapkan bahwasanya tidak akan terjadi perbuatan pada diri manusia kecuali setelah adanya perbuatan Allah Azza wa Jalla, dan kalau bukan karena Allah Ta'ala menjadikan mereka berbicara, tertawa, dan menangis, niscaya mereka tidak akan pernah berbicara, tertawa, dan menangis. Ayat di atas menunjukkan bahwa perbuatan Allah itu terjadi setelah perbuatan mereka, di mana Dia memalingkan mereka setelah mereka berpaling. Dan hal itu menunjukkan bahwa pemalingan hati mereka itu merupakan hukum yang diberlakukan Allah karena adanya keberpalingan, dan artinya bukan berarti itu dijadikan Allah berpaling. Demikian juga firman Allah, Allah yang menjadikan kami bisa berbicara. Artinya, Dia menjadikan alat berbicara untuk kami. Juga firman Allah, Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Artinya, Allah Ta'ala telah menjadikan alat tertawa dan menangis buat mereka. Ada yang mengatakan bahwa pemalingan hati mereka itu terjadi disebabkan oleh pemalingan hati oleh mereka sendiri. Jadi pemalingan kedua yang dilakukan Allah Ta'ala itu berbeda dengan pemalingan yang kedua. Dengan pengertian, pemalingan kedua bukan merupakan hukuman bagi mereka atas pemalingan mereka sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla itu hanya memberikan hukuman atas suatu kejahatan dengan kejahatan yang sama, sebagaimana Dia memberikan pahala atas suatu kebaikan dengan kebaikan serupa. Pertama mereka yang berpaling, dan setelah itu Allah memberikan hukuman atas pemalingan itu dengan pemalingan yang lebih parah darinya. Dan jika ada yang mengatakan, pemalingan pertama, yang dilakukan manusia, merupakan perbuatan mereka yang diciptakan, makhluk, Allah Azza wa Jalla dalam diri mereka sebagai sebuah balasan. Mengenai hal itu dapat dikatakan, justru pemalingan yang pertama itu terjadi sebagai balasan sekaligus hukuman atas tindakan mereka meninggalkan iman dan pembenaran terhadap petunjuk yang diberikan kepada mereka melalui para Rasul Allah. Tindakan meninggalkan iman itu bersifat adami, nihil, tidak memerlukan adanya fa'il yang berbuat. Jika ditanyakan, apakah tindakan meninggalkan iman yang bersifat adami mempunyai sebab atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu dapat dikatakan, sebabnya adalah sebab yang menjadi lawannya, sehingga ia tetap menjadi bersifat nihil. Dan yang menyerupai firman Allah ini adalah ayat ini, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri.
Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman atas kesengajaan mereka melupakan Allah dengan melupakan diri mereka sendiri. Sehingga mereka melupakan kepentingan dan bagian yang seharusnya diri mereka dapatkan. Kepentingan dan bagian diri mereka yang paling berarti bagi mereka adalah mengingat Tuhannya. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kebaikan kecuali dengan mengingat, mencintai, menaati, menyambut Allah, serta berpaling dari selain diri Allah. Dengan demikian, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kelupaan lain selain kelupaan mereka kepada Allah. Dan itu jelas berbeda dengan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penentuan kufur dan dosa, maka ketentuan Allah dalam hal hukuman lebih adil. Dia sangat bijak dalam mengatur dan mengurus semua makhluk Allah, dan adil dalam memberikan ketetapan. Dia memiliki dua ketetapan, ketetapan yang berkedudukan sebagai sebab dan ketetapan lainnya sebagai penyebab. Dalam menetapkan ketetapan bagi keduanya dia benar-benar sangat adil. Karena hamba Allah itu lupa mengingat Allah Ta'ala, maka dia pun menjadikannya lupa kepada dirinya sendiri. Dalam keputusan Allah itu terkandung kebaikan, kecintaan, dan penuh dengan keadilan. Dia senantiasa dipuji oleh hamba-hamba Allah baik secara sukarela maupun dipaksa. Hasan Basyari mengatakan, ada orang-orang yang akan tetap masuk neraka meskipun pujian kepada Allah Ta'ala itu ada di dalam hati mereka. Mengenai masalah ini, insya Allah akan kami berikan uraian dan penjelasan secara panjang lebar dalam pembahasan berikutnya. Karena yang dimaksudkan dalam pembahasan pada bab ini adalah penjelasan mengenai kedudukan manusia sebagai pelaku perbuatan dan berbuat karena adanya pihak lain yang menggerakkan. Jadi, yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah perbedaan antara af'ala, yang berbuat, dan af'ala, yang menjadikan berbuat. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan makhluk Allah dapat berbuat, sedangkan manusia adalah yang berbuat. Dia yang menjadikan hamba Allah berdiri, sesat, dan mematikannya. Sedangkan hamba Allah itu yang berdiri, sesat, dan mati. Dan mengenai pendapat yang menyatakan bahwa adhaka, menjadikan manusia bisa berbicara, adhaka, menjadikan manusia tertawa, abka'a, menjadikan manusia menangis, itu berarti memberikan kepadanya alat berbicara, tertawa, dan menangis. Maka terhadap pendapat itu dapat dikatakan bahwa pemberian alat saja tidak cukup untuk menjadikan manusia itu dapat melakukan hal tersebut. Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut ini. Jika Anda mengajak dua orang kafir memeluk Islam, lalu salah satunya mau mengucapkan syahadat dan yang lainnya tetap berdiam diri, tidak mau mengucapkan syahadat, maka dengan demikian itu, tidak akan ada seorang pun yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang yang diam, tidak berbicara, itu berbicara seperti berbicara orang yang berbicara. Padahal keduanya sama-sama sudah diberikan alat berbicara. Di sisi lain, yang berkaitan dengan perintah, larangan, pahala, dan siksaan itu adalah perbuatan manusia itu sendiri dan bukan pada penggerak perbuatan tersebut, yaitu Allah Ta'ala. Jika ada yang menanyakan, apakah Anda beranggapan seperti dalam semua perbuatan manusia, baik itu berupa kekufuran, perzinaan, dan pencurian, lalu Anda katakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu yang menjadikannya berbuat, sedangkan manusia itu yang berbuat? Ataukah kalian hanya menghususkan pada beberapa perbuatan tertentu saja sehingga akan terlihat jelas kontradiksi antara perbuatan-perbuatan tersebut? Menjawab pertanyaan itu dapat dikatakan, di sini ada dua hal, yaitu, menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, hal itu tidak ditolak dalam tata bahasa Arab. Dalam hal ini sebagaimana juga terdapat pada firman Allah berikut ini, maka Allah telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat, surat Al-Anbiya, ayat 79.
Dengan demikian, yang memberikan pengertian itu adalah Allah Azza wa Jalla, dan yang mengerti adalah Sulaiman, alaihi salam. Demikian juga firman Allah yang berikut ini, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Surat Al-Kahfi ayat 65. Jadi pemberian ilmu itu dilakukan Allah Azza wa Jalla, sedang belajar dan berilmu itu dilakukan sendiri oleh manusia. Pengertian seperti ini sudah permanen dalam semua perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah yang menjadikan manusia itu berbuat, sebagaimana yang difirmankan Allah, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Surat Al-Anbiya, ayat 73. Dia juga berfirman, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka dan pada hari kiamat kelak mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Qasas ayat 41. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan para pemimpin yang memberikan petunjuk atas perintah Allah, dan Dia pula yang menjadikan para pemimpin yang menyesatkan, yang menyeru manusia ke neraka. Dan kata menjadikan, yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah al yang dicintai dan diridai Allah, juga yang ditetapkan dan ditakdirkan. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, ha'am. Surat Al-Maidah ayat 103. Yang demikian itu mengandung penafian terhadap ja'al Allah yang bersifat syar'i di ini. Artinya Dia tidak mensyariatkan, memerintahkan, menyukai, dan meridainya. Selain itu Dia juga berfirman, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka dan pada hari kiamat kelak mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Qasas ayat 41. Sedangkan yang terakhir ini ja'al Allah yang bersifat kauni qadari. Artinya, Allah telah menetapkan dan menakdirkan hal itu jika ditanyakan, lalu siapakah yang mengadakan dari ketiadaan menjadi ada? Pertanyaan itu dapat dijawab bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang mengadakannya dari ketiadaan menjadi ada, yaitu melalui pemberian kemampuan kepada manusia untuk melakukan hal tersebut. Dan jika ditanyakan, jadi siapakah yang sebenarnya menciptakan? Dan siapa pula yang mengerjakannya? Jika Anda mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat kefasikan dan kemaksiatan, berarti Anda telah mendustai akal dan fitrah yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Karena semua perbuatan Allah Ta'ala itu baik dan tidak mungkin Allah Ta'ala itu melakukan kejahatan bagaimanapun bentuknya. Dia tidak berbuat kecuali kebaikan, tidak menghendaki sesuatu kecuali kebaikan. Kalau toh Dia menghendaki, maka Dia pasti mampu melakukannya, tetapi Dia terlalu mulia dan tinggi dari perbuatan yang tidak seharusnya Dia lakukan. Jika dikatakan, dengan demikian itu terlihat jelas bahwa manusia itu benar-benar dalam keadaan dipaksa. Menanggapi pernyataan seperti itu dapat dikatakan, justru yang demikian menunjukkan ketiadaannya paksaan. Dia menjadikan seorang hamba berbuat sesuatu berdasarkan kehendak Allah, namun hal itu tidak berarti dia memaksanya. Perbedaan antara kehendak Allah Azza wa Jalla dan kehendak manusia adalah bahwa kehendak Allah itu berasal dari diri Allah sendiri, tidak ada pihak lain yang menjadikan Allah berkehendak. Sedangkan kehendak manusia berasal dari Tuhan. Dialah yang menjadikannya berkeinginan dan berkehendak. Hal inilah yang menjadikan orang goncang dan bimbang, sehingga paham Qadariyah menempuh jalan tersendiri, sementara paham Jabariyah menempuh jalan yang lain lagi. Manusia itu sendirilah, menurut paham Qadariyah, yang menciptakan dan menimbulkan kehendak dalam diri mereka dan bukan Allah Ta'ala. Sedangkan menurut paham Jabariyah, Allah Ta'ala yang menciptakan berbagai kehendak manusia, sedikit demi sedikit.
Jadi, penciptaan kehendak pada diri manusia itu sama seperti penciptaan warna kulit, tinggi pendek badan, yang di dalamnya tidak ada campur tangan sama sekali dari manusia. Jika ditanyakan, lalu jalan mana yang kalian tempuh selain jalan yang telah ditempuh oleh kedua paham di atas, Qadariyah dan Jabariyah? Mengenai pertanyaan itu dapat dikatakan, benar selain kedua jalan itu masih ada jalan lainnya, yang sama sekali tidak ditempuh oleh kedua paham tersebut. Menurut kami, manusia ini secara keseluruhan merupakan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tubuh, roh, sifat, perbuatan, dan keadaannya itu semua diciptakan oleh Allah. Semuanya itu diciptakan berdasarkan perkembangan dan karakter yang memungkinkannya menciptakan kehendak dan perbuatan. Perkembangan itu sendiri ada karena kehendak, kekuasaan, dan keinginan Allah Ta'ala. Dia yang menciptakannya seperti itu, dan tidak menciptakan diri Allah sendiri seperti itu. Dan dengan itu pula Allah Ta'ala memerintah dan melarangnya. Selain dia juga memperlihatkan kepadanya pahala dan siksaan. Di mana dia akan memerintahkan hamba Allah sesuatu yang sudah pasti sesuai dengan kemampuannya, dan melarangnya berbuat sesuatu yang memungkinkan baginya mampu meninggalkan perbuatan tersebut. Dan dia memberikan pahala dan siksaan itu berdasarkan perintah dan larangan Allah yang ditujukan kepada hamba Allah yang telah diberi kemampuan untuk menyandang perintah dan larangan tersebut. Manusia ini berkehendak dan berbuat karena adanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena kehendak Allah, niscaya manusia ini tidak akan pernah mampu menjadikan dirinya berkehendak. Allah Ta'ala yang telah memberikan kepadanya masyiah, kehendak, kudrah, daya, dan iradah, keinginan. Selain itu, dia juga mengajarkan manusia hal-hal yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Dia perintahkan manusia untuk menggunakan kehendak dan daya itu untuk mencapai kebaikan dan perbaikan bagi dirinya sendiri. Penggunaan masyiah, kehendak, kudrah, daya, dan iradah, keinginan, oleh manusia di jalan kerusakan adalah seperti orang yang diberi kuda yang dinaikinya lalu dihentikan di hadapan dua jalan, jalan keselamatan dan jalan kehancuran. Lalu dikatakan kepadanya, jalankanlah kuda itu di jalan kebenaran ini. Tetapi ternyata ia menjalankannya di jalan yang lain, yaitu jalan kehancuran. Dengan demikian, yang pertama kali tampak dalam hal itu adalah kehendak, pilihan, dan kesukaan, lalu pada pertengahan terjadi kegoncangan, dan berakhir pada timbulnya siksaan dan ujian. Perintah itu diberikan kepadanya sebelum naik ke kuda tersebut, dan ketika sampai di pertengahan jalan orang itu menyimpang dari perintah, sehingga ketika sampai di akhir jalan itu ia pun menemui kehancuran. Keadaan hal itu sama seperti keadaan orang yang sedang mabuk, yang sudah tidak sadarkan diri. Jika ia melakukan suatu kejahatan, maka tiada kesalahan baginya, karena ia melakukan perbuatan itu bukan karena kehendak dan pilihannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jika seseorang mengucapkan kalimat halak dalam keadaan tidak sadarkan diri karena suatu sebab yang dibenarkan, maka talaknya itu dianggap tidak ada. Sebagaimana yang difatwakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menentang fatwanya tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menetapkan tidak ada talak yang diucapkan ketika dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mabuk. Sebagaimana keadaan orang yang berada dalam paksaan dan orang gila. Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Abu Dawud telah memutuskan bahwa marah itu termasuk kategori tidak sadarkan diri. Menurut mereka, talak yang diucapkan dalam keadaan berada di puncak kemarahan dianggap tidak ada. Dan inilah yang benar, karena kemarahan yang memuncak telah menutup kesadaran diri dan menghalangi pencapaian tujuan. Dalam hal itu, kedudukannya adalah sama dengan kedudukan orang yang sedang mabuk dan orang yang dipaksa, bahkan kedudukannya itu lebih baik darinya, karena orang yang benar-benar marah akan muncul darinya ungkapan dan tindakan yang tidak dialami oleh orang yang sedang mabuk.
Dan Allah Azza wa Jalla sendiri telah memberitahukan bahwa Dia tidak mengabulkan doa keburukan yang dipanjatkan seseorang untuk mendoakan dirinya sendiri, anak, dan keluarganya. Selain itu, Dia juga pernah memaafkan orang yang karena kebahagiaannya yang luar biasa akibat ditemukannya keledainya yang hilang, mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Namun dengan demikian itu dia tidak mengkafirkan orang itu akibat kesalahan yang diperbuatnya itu karena kebahagiaan yang dirasakannya. Sedangkan orang yang hilang kesadarannya karena suatu kemarahan sehingga ia tidak menyadari apa yang diucapkannya, maka dalam hal itu para ulama telah sepakat bahwa talak yang diucapkannya itu dianggap tidak ada, dan ia tidak dapat dikafirkan karena ucapan kufur yang keluar dari mulutnya. Bab 19. Debat antara Jabariyah dan Sunni. Paham Jabariyah mengemukakan, keyakinan akan adanya paksaan pada diri manusia itu merupakan suatu keharusan untuk kesyahihan tauhid. Pemahaman tauhid tidak akan pernah lurus kecuali dengan berpegang padanya. Karena jika kita tidak menyatakan adanya paksaan dari Allah Azza wa Jalla pada diri manusia, berarti kita telah menetapkan adanya pelaku lain selain Allah yang bersekutu dengan Allah. Jika berkehendak, Ia akan melakukannya dan jika tidak, tidak akan melakukannya. Dan yang demikian itu sudah jelas merupakan suatu bentuk kemusyrikan. Dan tidak akan selamat dari kemusyrikan itu kecuali dengan menyatakan adanya paksaan pada diri manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang paham Sunni berpendapat, justru pendapat yang menyatakan adanya paksaan itu yang bertentangan dengan tauhid. Dengan pertentangannya itu, berarti ia juga bertentangan dengan syariat, peraturan hukum agama, dakwah para rasul, pahala, dan siksaan. Dengan demikian, jika pendapat yang menyatakan adanya paksaan pada diri manusia itu benar, maka semua syariat, peraturan hukum Allah Ta'ala, perintah dan larangan Allah tidak lagi berarti sama sekali. Dengan gugurnya perintah dan larangan Allah itu, maka gugur pula pahala dan siksaan. Paham Jabariyah mengatakan, bukan suatu hal yang aneh jika Anda mengemukakan bahwa konsep adanya paksaan dari Allah Ta'ala kepada diri manusia itu bertentangan dengan perintah, larangan, pahala, dan siksaan, karena sampai sekarang hal itu masih terus-menerus dikemukakan. Tetapi yang aneh adalah pernyataan Anda bahwa konsep itu bertentangan dengan tauhid, padahal ia merupakan dalil tauhid yang paling kuat. Bagaimana mungkin Tuhan pembentuk dan penguat sesuatu akan bertentangan dengannya? Pernyataan Jabariyah di atas dijawab dengan tegas oleh paham Sunni, pertentangannya dengan tauhid itu tampak sedemikian jelas, bahkan mungkin jelas dari pertentangannya dengan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, syariat. Hal itu dapat dijelaskan melalui uraian berikut ini. Dasar pengakuan dan penetapan tauhid itu berupa pemberian kesaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala dan Muhammad Rasul Allah. Sedangkan pendapat yang menyatakan adanya paksaan itu bertentangan dengan dua kalimat syahadat di atas. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menyandang sifat kesempurnaan dan memperoleh gelar keperkasaan. Dialah yang menjadi tumpuhan setiap hati, menjadi tempat bergantung dengan penuh rasa cinta, takut, dan berharap. Tauhid yang diajarkan para rasul adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan, yang dengan demikian itu menunjukkan kehinaan, ketundukan, dan penyerahan diri kepada Allah. Dengan kecintaan yang tulus, kesungguhan dalam berbuat ketaatan dan mencari keridaan Allah, serta lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah dan kepentingan agama daripada kecintaan dan kepentingan sesama manusia. Yang demikian itu merupakan landasan utama dakwah para rasul, kepadanya mereka semua menyerukan kepada semua umat. Yaitu tauhid yang Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima agama dari seorang pun selain Islam, baik dari orang-orang yang terdahulu maupun yang hidup pada masa-masa akhir kehidupan mendatang. Tauhid itulah yang memang diperintahkan oleh Allah, dan karenanya pula kitab-kitab Allah diturunkan, kepadanya semua hamba Allah diserukan.
Karenanya pula Dia menyediakan pahala dan siksaan, mensyariatkan berbagai macam ketentuan dalam rangka menyempurnakan dan melengkapinya. Sedangkan pendapat Anda, hai penganut paham Jabariyah, tutur paham Sunni, bahwa manusia ini tidak mempunyai kudrah, daya, sama sekali dalam mewujudkan perbuatan, dan tidak juga mempunyai pengaruh terhadapnya. Menurut kalian, semua yang dilakukan manusia itu bukan perbuatannya. Bahkan dengan perbuatan itu dia telah membebani manusia di luar batas kemampuannya, bahkan manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan Tuhan. Dengan demikian itu, Allah Azza wa Jalla telah melakukan pemaksaan terhadap manusia, dan diberikan dinding pemisah antara dirinya dengan apa yang diperintahkan Allah itu, serta Dia berikan juga larangan, namun Dia tidak memberikan jalan menuju ke sana dari sisi manapun juga. Selain itu Anda juga berpendapat bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai dan tidak pula disukai, sehingga dengan demikian, tidak ada hati yang mencurahkan kecintaan, kasih sayang, kerinduan, dan permohonan kepada Allah. Dengan demikian itu Anda telah menghilangkan makna ketuhanan, yaitu dengan mengingkari kenyataan bahwa Dia itu dapat dicintai dan dirindukan, semua hati bersaing untuk mencintai, mengharap keridaan Allah, dan merindukan bertemu dengan Allah. Anda juga telah menafikan hakikat ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah, yaitu dengan mengingkari kedudukan manusia itu sebagai fi'il, pelaku perbuatan, penyembah, dan pecinta. Menurut Anda, semua itu tidak lain hanyalah bersifat majazi, kiasan. Dan dengan pendapat Anda seperti hilanglah makna tauhid di tengah-tengah antara jabar, paksaan, dan pengingkaran terhadap cinta manusia dan pengharapan terhadap keridaan Allah. Apalagi pendapat Anda yang menyatakan tidak adanya ketergantungan hati kepada Allah. Anda juga menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah hamba Allah dengan sesuatu yang Ia tidak mampu untuk dikerjakannya, dan melarangnya dengan sesuatu yang Ia tidak sanggup meninggalkannya. Dia menyuruh manusia mengerjakan sesuatu yang sebenarnya adalah perbuatan Allah sendiri dan di luar kemampuan manusia, dan Dia melarang manusia mengerjakan perbuatan Allah, yang sudah jelas itu di luar kemampuannya. Setelah itu Dia memberikan kepadanya siksaan yang sangat pedih atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dikerjakannya, tetapi Dia berikan siksaan itu atas berbagai perbuatan yang sebenarnya dikerjakan oleh Allah sendiri. Bahkan dengan lantang Anda, paham Jabariyah, menyatakan bahwa siksaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba Allah atas perbuatan yang dilakukannya itu berkedudukan sama seperti siksaan yang diberikan kepadanya karena manusia tidak mau terbang ke langit, tidak mau memindahkan gunung dari posisinya, serta tidak mau menguras air laut. Dan pemberian siksaan itu juga berkedudukan sama seperti siksaan yang ditimpakan kepada seseorang atas tindakannya tidak dapat merubah warna kulit dan ukuran tinggi atau pendek badannya. Bahkan secara terang-terangan Anda menyatakan bahwa Dia boleh memberikan azab seberat-beratnya kepada orang yang tidak pernah berbuat maksiat sama sekali kepada Allah meskipun hanya sekejap mata, dan bahwasanya hikmah dan rahmat Allah tidak menghalangi yang demikian itu. Mengenai pernyataan hal itu, penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, katakan, sesungguhnya pembebanan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba Allah itu berkedudukan sama seperti pemberian tugas menulis yang diberikan kepada orang buta. Kemudian Anda marah kepada orang yang menyerukan kepada keyakinan tersebut, dan bahkan Anda menjauhkan dari keyakinan itu, lalu dengan kemarahan dan tindakan menghindarkan orang itu dari keyakinan tersebut Anda mengaku telah menetapkan tauhid kepada Allah, padahal sesungguhnya dengan demikian itu Anda telah mencabut pohon tauhid dari akarnya. Sedangkan pertentangan antara konsep paksaan dari Allah Ta'ala dengan syariat-syariat, peraturan hukum agama, Allah itu sudah tampak sedemikian jelas. Karena sesungguhnya bangunan syariat, hukum, itu berdiri di atas pondasi perintah dan larangan. Dan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla berkaitan erat dengan perbuatan, ketaatan, dan kemaksiatan manusia.
Lalu bagaimana orang yang tidak dapat berbuat dan bertindak itu akan berbuat ketaatan atau berbuat maksiat? Jika Anda menghilangkan hakikat ketaatan dan kemaksiatan, berarti Anda telah menghilangkan hakikat pahala dan siksaan. Apa yang dilakukan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hamba Allah pada hari kiamat kelak baik itu berupa kenikmatan maupun azab merupakan ketentuan yang berlaku bagi mereka berdasarkan kehendak dan kekuasaan Allah yang murni, dan bukan karena sebab-sebab ketaatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tetapi di sini suatu hal yang lain, yaitu bahwa konsep paksaan itu menafikan penciptaan, sebagaimana ia menafikan perintah, padahal penciptaan dan perintah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langit ini tidak akan berdiri tegak kecuali karena keadilan Allah. Dengan demikian, penciptaan itu berdasarkan pada keadilan Allah, dan dengan keadilan Allah itu pula penciptaan itu ada. Sebagaimana perintah itu didasarkan pada keadilan Allah dan dengan keadilan Allah juga perintah itu ada. Jadi keadilan itu yang menjadi penyebab adanya penciptaan dan perintah serta tujuannya. Keadilan itu pula yang menjadikan alasan diadakannya aktivitas. Sedangkan konsep paksaan paham Jabariyah tidak dapat menyatu dengan keadilan, tidak juga menyatu dengan syariat dan tauhid. Menanggapi uraian di atas, paham Jabariyah mengemukakan, Anda telah mengangkat suatu masalah yang sangat besar dan mempertentangkan dua hal yang sebenarnya seiring sejalan. Sesungguhnya dalil-dalil akal dan nakal, memindahkan, berdasarkan pada jabar, paksaan, lalu bagaimana mungkin suatu hal yang logis dipertentangkan dengan syariat? Mohon didengarkan dan diperhatikan dengan seksama satu dalil benar-benar ada dan kuat berikut ini yang menunjukkan adanya paksaan, dan selanjutnya kami juga menyertainya dengan contoh-contoh yang lainnya. Kami berpendapat, munculnya perbuatan itu ketika adanya kuasa dan penyebab-penyebabnya, baik perbuatan itu wajib maupun tidak. Jika perbuatan itu berupa suatu kewajiban, maka perbuatan manusia itu bersifat mendesak, dan yang demikian itu sendiri merupakan paksaan, karena pada saat itu tidak ada kuasa dan penyebabnya padanya. Pada saat kedua hal itu ada pada diri manusia, maka perbuatan itu pasti dapat direalisasikan, tetapi pada saat keduanya tidak ada pada dirinya, maka yang demikian itu merupakan suatu paksaan. Paham Sunni pun berkata, yang demikian itu merupakan salah satu senjata pamungkas kalian, penganut paham Jabariyah, tetapi sayang senjata itu tidak lagi dapat berfungsi dan sama sekali tidak memiliki ketajaman karena tidak adanya keteguhan dan sikap istiqomah dari pencetusnya. Di sini saya akan berusaha menginterpretasikan kata-kata yang digunakan dalam alasan tersebut, sekaligus akan menjelaskan kerancuan dan kekeliruannya. Apa maksud ucapan Anda? Munculnya perbuatan itu ketika adanya kuasa dan penyebab-penyebabnya. Jika perbuatan itu berupa suatu kewajiban, maka perbuatan manusia itu bersifat mendesak. Apakah yang Anda maksudkan adalah adanya daya dan penyebab dalam diri seseorang muncul seperti gerakan yang terjadi pada diri orang yang sedang gemetar, atau gerakan orang yang sedang terserang demam, atau gerakan orang yang melempar sesuatu dari tempat yang tinggi, yang semuanya itu terjadi dalam keadaan mendesak dan terpaksa? Ataukah yang Anda maksudkan adalah bahwa suatu perbuatan pada saat adanya daya dan penyebab secara bersamaan harus terjadi? Jika yang Anda maksudkan adalah pengertian pertama, maka Anda telah ditipu oleh akal, fitrah, dan indera. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba Allah berdasarkan pemisahan antara gerakan orang dilempar dari tempat yang tinggi dan bergerak menuju ke bawah, dengan gerakan orang yang menaiki gunung dari bawah ke puncak. Juga antara pezina, pencuri, mujahid, dan orang yang mengerjakan sholat, dengan gerakan orang yang terikat kedua tangannya dan diseret. Barang siapa menyamakan antara gerakan-gerakan tersebut, berarti ia telah melepas tali pengikat akal dan fitrah dari kepalanya. Dan jika yang Anda maksudkan adalah pengertian yang kedua, yaitu bahwa suatu perbuatan itu harus terjadi pada saat adanya daya dan penyebab perbuatan, maka pernyataan Anda itu tidak membawa manfaat sama sekali.
Keharusan seperti dalam pernyataan Anda itu sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa perbuatan itu menjadi pilihan, kehendak, serta tidak ada paksaan terhadapnya. Kemudian perlu katakan di sini, jika alasan ini benar, berarti Allah Azza wa Jalla itu benar-benar melakukan pemaksaan terhadap segala bentuk perbuatan manusia, dan Dia tidak berbuat berdasarkan daya dan kehendak Allah. Padahal tidak demikian kenyataannya. Sebagaimana orang yang dalam keadaan tidur dan yang dalam keadaan lalai bergerak tanpa adanya motivasi dan kehendak. Jika Anda mengatakan bahwa pada keduanya terdapat motivasi dan kehendak yang tidak dikemukakan oleh keduanya, karena hal itu di luar jangkauan akal. Berkenaan dengan hal itu penulis katakan, sesungguhnya orang yang berkuasa adalah yang berbuat dengan diperbolehkan baginya untuk tidak berbuat. Orang-orang yang berpegang pada pendapat pertama mengemukakan, tetapi ia berbuat dengan keharusan berbuat. Dan Mahmud Al-Hawarizmi mengambil jalan tengah dari kedua mazhab di atas, ia menuturkan, tetapi ia berbuat dengan mengutamakan yang lebih awal diperbuat. Di sini terdapat 5 pendapat. Pertama, perbuatan itu tergantung pada motivasi, sehingga jika kuasa telah menyatu dengan motivasi, maka perbuatan itu harus terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas kaum rasionalis. Kedua, perbuatan itu terjadi karena adanya kuasa Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan manusia. Yang demikian itu merupakan pendapat Abu Ishaq dan menjadi pilihan Al-Juwaini dalam bukunya Al-Nizamiyah. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu terjadi hanya karena adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Asy'ari dan Al-Qadi Abu Bakar. Tetapi setelah itu mereka berdua saling berbeda pendapat. Al-Qadi menuturkan, seseorang itu berbuat karena adanya kekuasaan Allah Ta'ala, dan jika ia mengerjakan sholat, menunaikan ibadah haji, melakukan perzinaan dan pencurian, maka yang demikian itu karena adanya kekuasaan manusia. Dengan demikian, kekuasaan Allah Ta'ala itu memberikan pengaruh terhadap zat, materi, perbuatan tersebut, sedangkan kekuasaan manusia memberikan pengaruh terhadap sifat perbuatan itu sendiri. Sedangkan Al-Asy'ari mengatakan, pokok dan sifat perbuatan itu terjadi karena adanya kekuasaan Allah. Sedangkan kekuasaan manusia itu tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Keempat, pendapat yang menyatakan, tidak ada sama sekali keharusan bagi orang yang mampu berbuat untuk berbuat. Tetapi yang berkuasa adalah yang berbuat dengan ketentuan diperbolehkan baginya untuk tidak berbuat. Ketergantungan kekuasaan kepada Allah menghalangi terjadinya perbuatan itu. Selanjutnya kami, para pemegang pendapat ini, katakan, pengertian di atas tidak dapat disebut sebagai paksaan dan tekanan, karena hakikat paksaan itu berupa tekanan yang diberikan kepada pihak lain untuk berbuat dan melakukan sesuatu tanpa adanya kehendak, persetujuan, dan pilihannya. Allah Azza wa Jalla adalah pencipta kehendak, kecintaan, dan keridaan dalam hati manusia. Sehingga dengan demikian, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai paksaan, baik menurut bahasa, akal, maupun ketentuan syariat. Anehnya alasan Anda bahwa perbuatan manusia itu tidak terjadi karena adanya kekuasaan dan motivasi, dan bahkan ia bukan merupakan perbuatan manusia itu sendiri melainkan perbuatan Allah Ta'ala. Dengan demikian, menurut Anda, tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah dan pada diri manusia tidak terdapat pengaruh dan penggerak perbuatan. Menanggapi pernyataan terakhir, paham Sunni mengemukakan, alasan yang Anda, Jabariyah, kemukakan itu telah dijawab oleh paham Qadariyah dengan jawaban yang berbeda. Abu Hashim mengatakan, perbuatan orang yang berkuasa itu tidak bergantung pada motivasi, tetapi cukup baginya berbuat dengan kekuasaannya saja. Kelima, pada orang yang memiliki motivasi, maka perbuatan itu lebih tepat terjadi, dan hal itu sampai pada batas keharusan. Demikian pendapat Al-Hawarizmi.
Abu Husain pun sependapat bahwa perbuatan itu terjadi dengan adanya motivasi, dan menurutnya, motivasi itu merupakan suatu hal yang sudah diciptakan Allah Ta'ala dalam diri manusia. Lebih lanjut Abu Husain mengatakan, manusia itu independen dalam mewujudkan perbuatan. Paham Jabariyah mengemukakan, jika motivasi itu bukan termasuk perbuatan kita, padahal ia merupakan ilmu bagi orang yang berkuasa bahwa pada perbuatan tersebut terdapat kepentingan dan kemaslahatannya. Dan yang demikian itu merupakan suatu hal yang sudah mengakar dalam tabiat penciptaannya, sekaligus merupakan perbuatan Allah Ta'ala padanya. Menanggapi pernyataan paham Jabari itu, paham Sunni menuturkan, paham Qadariyah telah memberikan jawaban mengenai apa yang baru Anda kemukakan tersebut, yaitu bahwa mungkin saja motivasi itu didasarkan ketidaktahuan dan kekeliruan. Dan yang demikian itu sering dimunculkan manusia dalam dirinya, di mana ia berbuat berdasarkan kebimbangan dan keraguan apakah perbuatannya itu didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatannya atau tidak. Terkadang ia melihat adanya kepentingan itu pada perbuatan yang dilakukannya dan terkadang tidak. Dengan demikian, motivasi itu tidak khusus didasarkan pada pengetahuan belaka. Maka paham Jabariyah pun mengatakan, jawaban tersebut sama sekali tidak mengenai sasaran. Karena, orang yang dalam keadaan haus misalnya, maka ia akan termotivasi untuk meminum air karena ia mengetahui manfaat yang ada padanya, juga nafsu, dan kecenderungannya untuk meminum. Jadi, pengetahuan, nafsu, dan kecenderungan untuk meminum itu merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, maka paham Qadariyah harus meninggalkan pendapatnya itu dalam keadaan terhina serta mengakui bahwa perbuatan itu bernisbat kepada yang telah menciptakan motivasi dalam diri manusia.